Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Hidayat dengan NIM 857494539. Saya mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Bandung, Universitas Terbuka dengan program studi PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai sistem pencernaan makanan. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat yang dibutuhkan, pertama, saya membutuhkan gambar pencernaan makanan dan juga alat tulis. Berikut penjelasan saya, selamat menyimak. Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang sangat penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting yang di dalamnya bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Dan pencernaan makanan dimulai dari mulut menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir ada anus. Saya akan menjelaskan prosesnya. Jadi, pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut dan di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut ini terdapat bagian-bagian penting, yaitu terdapat gigi dan juga lidah. Gigi ini berfungsi memotong bagian makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, lalu akan bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh lidah sebelum akhirnya masuk menuju ke dalam kerongkongan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk seperti tabung dengan panjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas yang dilakukan kerongkongan agar makanan dapat terdorong ke lambung. Selanjutnya, makanan akan masuk menuju lambung. Lambung adalah bagian paling elastis dari organ pencernaan manusia. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di rongga mulut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh cairan lambung dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Cairan getah lambung mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kafein. Enzim renin berfungsi untuk memecah protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang menyertai makanan. Selanjutnya, makanan dicerna oleh usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya bisa mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan usus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau biasa juga disebut duodenum, memiliki panjang kira-kira 25 cm, mempunyai fungsi mencerna makanan dengan bantuan pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut, yaitu enzim amilase berfungsi mengubah zat tabung atau minum menjadi gula dan glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan dari hati dan kantong empedu. Getah empedu berfungsi mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari atau usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Akhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan di seluruh permukaan dindingnya.
terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan tersebut dialirkan melalui edaran darah ke seluruh bagian tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang sudah dicerna tersebut berlangsung ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Proses pembusukan sisa-sisa makanan akan menghasilkan feses atau kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Demikian penjelasan saya mengenai sistem pencernaan makanan. Dari praktikum ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa organ sistem pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus.